Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya kita semua pada pagi hari ini, kita semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Karena selalu ada sukacita saat kita datang menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih buat semua yang hadir pada hari ini. Kita akan mau mulai ibadah kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada Tuhan, kami percaya ini semua bukan karena kekuatan kami, bukan kemampuan kami Tuhan, ataupun kehebatan kami Tuhan. Tapi kami ada pada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, membawa ucapan syukur kami, pujian, penyembahan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan, kami mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kami untuk menyenangkan-Mu. Berkati Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan siap beribadah kita katakan amin. Haleluya. Karena
Engkau Yesus satu-satunya yang layak kami muliakan, yang layak kami tinggikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami umat-umat-Mu siap bersuka cita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Sama-sama kita katakan. Oh, puji nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan Kerajaan-Mu Tuhan. kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau yang memerintah atas hidup kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu, Engkau ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Kami bersatu hati Tuhan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya.
buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami akan tetap terus menyembah-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami perlu Yesus di dalam hidup kami. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Ini yang menjadi iman percaya kami Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Katakan Yesus hanya Kau
siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau yang layak semua penyembah. Sebab hanya Yesus yang Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Engkau sungguh begitu teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan karena kemurahan Yesus, karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tahu kami ada Yesus. Kami ada Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Kami tidak perlu takut untuk berjalan sendiri, karena selalu Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan menyiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, memberikan kami satu kekuatan yang baru Tuhan, memberikan kami satu jalan yang baru Tuhan, sehingga kami semakin dekat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
Tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Dan saya mau berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu setia bagi kita dan memberkati kita sekalian. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan karena tim musik kita yang the best hari ini, mulai dari song leader, backup singers, musician sampai kepada pelayan-pelayan yang ada, semuanya you are the best. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya mau menyapa bagi teman-teman yang ada di Zoom, bahkan yang ada di Facebook, bahkan yang di YouTube. Saya mau katakan bahwa saudara adalah orang-orang yang istimewa. Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan berbicara mengenai built in Christ. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai root in Christ. Jadi ini adalah satu paket tema gereja di hari-hari ini. Karena sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan yang memiliki kehidupan kerajaan Allah, maka kita harus berakar di dalam Kristus, root in Christ, dan kita juga harus dibangun di dalam Kristus, built in Christ. Oleh karena itu, saya mau katakan bahwa tujuan Tuhan untuk memberikan Yesus Kristus bagi dunia, bagi saya dan saudara. Karena yang pertama adalah manusia membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Dan yang kedua, kenapa Allah memberikan Yesus Kristus bagi isi dunia ini? Karena untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang rusak akibat dosa. Karena dosa, maka terputuslah hubungan antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, Allah harus memberikan anaknya, Yesus Kristus, bagi isi dunia ini. Nah, yang ketiga, tujuan Allah memberikan Yesus Kristus bagi dunia karena untuk menghubungkan kembali manusia dengan Sang Pencipta agar manusia, saya dan saudara yang berdosa dipulihkan sehingga memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat, dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya mau katakan bahwa anugerah Tuhan telah diberikan, telah dikaruniakan kepada setiap umat manusia agar supaya manusia, saya dan saudara, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Itu dasarnya di dalam Efesus, kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat 6 dan ke-7. Nah, ayat ini adalah merupakan ayat pokok kita selama beberapa minggu untuk membawa kita mengerti kehidupan kerajaan Allah itu seperti apa. Living in God kingdoms, kingdoms of God. Seperti apa? Oleh karena itu ayat ini patokan kita, ayat ini adalah tema besar kita. Efesus pasal 2 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu berjalan di dalam Dia. Itu dalam New King James Version. Dalam terjemahan baru, firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, untuk mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani, maka
kita harus berakar dan dibangun di dalam Kristus Yesus. Tujuannya supaya kita menghasilkan hidup yang benar dan hidup yang memiliki buah-buah kebenaran dan buah-buah pertobatan. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam Efesus 2 ayat yang ke-7. Root and build up in Him and establish in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Kristus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman, yang diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah merupakan kekuatan kita, merupakan pegangan gereja Tuhan, supaya kehidupan setiap orang percaya harus benar-benar terarah dan terfokus kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang mendatangkan sukacita. Kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Ada kalanya kita berpikir bahwa kita sudah di dalam Kristus, sudah selesai. Tetapi ternyata firman Tuhan mengingatkan kita untuk saudara akan dibangun di dalam Kristus. Saudara harus memberikan hidup ini, harus memberikan hati ini, dibangun di atas Dia sehingga kita bisa kuat. Sehingga kita bisa melewati setiap tantangan, setiap ujian, pergumulan, dan saudara akan menjadi orang-orang yang kuat. Dan tidak akan dikalahkan oleh situasi dunia yang jahat ini. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita harus berjalan hidup seperti Kristus telah hidup di dunia ini. Inilah fungsinya sebagai anak Tuhan yang mau tertanam dan dibangun di atas kebenaran. Sehingga fokus kita bukan kepada hal-hal yang duniawi, tetapi kepada hal-hal yang kekekalan, yaitu kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah sifatnya kekal. Oleh karena itu, Bapa di surga memberikan jaminan kepada saya dan saudara, ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus benar-benar berakar dan tertanam di dalam Dia. Dibangun di atas Dia dan tetap stabil bersama dengan Tuhan. Situasi bisa sulit, situasi bisa berada dalam keadaan yang bergumul, tetapi kita dikaruniakan kemenangan karena Allah beserta dengan kita sekalian. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan, berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa kehidupan yang diciptakan kembali, kehidupan yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat kita, ternyata kita harus memberikan hal-hal yang meng-approve bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai big idea-nya, untuk saudara akan mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani, maka kita diajarkan oleh firman Tuhan, kita harus berakar di dalam Tuhan, harus dibangun di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang kuat di dalam Dia. Sehingga kita akan mengalami hal-hal yang
bersifat mujizat, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita, asalkan kehidupan kerohanian kita dibangun di atas dasar yang benar. Haleluya. Saya undang, coba pemain musik, keyboard bisa datang. Saya ingin kita memuji Tuhan sejenak, saudara. Saya mau bahwa ini ada 3-4 menit ke depan, kita mau hidup ini, hati ini dipenuhi dengan Kristus. Dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi saja. Haleluya. Ya. Kita nyanyikan refnya aja, saya undang singers untuk maju ke depan, bantuan pimping. Ayo Ping. Ya. Puji Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau katakan untuk mengingatkan firman Tuhan ini, untuk saudara mau bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan, kita harus berakar di dalam Dia. Nah, berakar di dalam Dia tidak cukup, tetapi kita harus juga dibangun di dalam Kristus. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap langkah tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara-saudara, lagu ini menyatakan hanya Tuhan yang kita bisa andalkan dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang bisa kita harapkan kehidupan ini, artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan yang saya sudah berikan kepada kita, yang seperti saya katakan tadi bahwa anugerah Tuhan sudah dikaruniakan kepada setiap umat manusia. Buktinya di dalam Efesus 2 ayat yang ke-6, bahwa kamu telah menerima Kristus. Nah, sebagai big idea yang saya katakan tadi, untuk mengalami pertumbuhan rohani dan kita mengalami kehidupan yang berakar di dalam Tuhan dan dibangun di dalam Tuhan, kita harus benar-benar kita harus benar-benar hidup dan tidak beranjak dari atau tidak bisa jauh dari Tuhan. Karena ketika kita menjauhkan kehidupan ini dari Tuhan, maka kita bisa terkecoh dengan setiap keadaan, bahkan kejahatan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita untuk saudara akan mengalami pertumbuhan dan mengalami kehidupan yang berakar di dalam Kristus. Kita harus dibangun di atas dasar yang benar. Oleh karena itu saya mau katakan, kehidupan yang berakar di dalam Tuhan adalah kehidupan yang menghasilkan buah-buah pertobatan.
Saudara-saudara, kita akan lebih maju lagi. Bagaimana untuk mengalami kehidupan yang dibangun di dalam Kristus. Kehidupan yang dibangun di dalam Kristus, kita baca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam bahasa Inggris mengatakan seperti ini. Therefore, everyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Jadi, kehidupan yang dibangun di dalam Kristus, hal yang pertama adalah kehidupan yang mengalami metamorfosis spiritual. Apa artinya kehidupan yang mengalami metamorfosis spiritual? Yaitu dari tabiat kehidupan yang berdosa, kita dialihkan kepada kehidupan yang dikatakan ciptaan baru. Atau dengan kata lain, memiliki hidup yang baru. Itulah yang dikatakan kehidupan yang mengalami metamorfosis spiritual. Kehidupan yang diubahkan. Ada perpindahan dari kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang berdosa, dipindahkan kepada kehidupan yang mengalami kehidupan yang kekal. Jadi metamorfosis spiritual itu berbicara perubahan dan peralihan kehidupan. Dasarnya di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-17. Kehidupan yang dibangun di dalam Kristus adalah kehidupan yang tidak mengalami penghukuman. Karena di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Dasarnya apa? Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Roh memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi inilah yang dikatakan bahwa metamorfosis spiritual. Bahwa kita tidak mengalami penghukuman kalau kita ada di dalam Kristus. Itulah yang terjadi, kehidupan yang mengalami perubahan. Peralihan dari hidup yang berdosa menjadi hidup yang dipulihkan. Jadi kehidupan yang menerima Yesus di dalam kehidupannya, ia menerima kemerdekaan. Dimerdekakan di dalam hukum dosa dan hukum maut. Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari sumber kehidupan, maka kita berada di dalam hukuman. Oleh karena itu sangat penting kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa? Kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena upah dosa adalah maut. Coba saudara tepuk kiri kanan saudara, katakan engkau adalah ciptaan baru. Ya. Ya. Ini ada kesalahan. Kesalahan bukan pada saudara, tetapi kesalahan kepada saya. Oke, lanjut saudara ya.
Oke, puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Jadi hidup yang dibangun di dalam Kristus adalah kehidupan yang mengalami perubahan. Artinya perubahan dari hidup yang berdosa diubahkan menjadi hidup yang dipulihkan. Jadi kehidupan di dalam Kristus, yang dibangun di dalam Kristus adalah kehidupan yang dibebaskan dari penghukuman. Nah, yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang dibangun di dalam Kristus? Yang kedua adalah Kolose pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayat 9 bagian B berkata, "Since you have put off the old man with these deeds." Ayat yang ke-10 berkata, "And have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who create him." Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ayat 10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi yang kedua, kehidupan yang dibangun di dalam Kristus adalah kehidupan yang mengenakan manusia baru. Apa maksudnya kehidupan yang mengenakan manusia baru? Mengenakan manusia baru berarti kita menanggalkan manusia yang lama. Firman Tuhan memberikan instruksi yang jelas kepada gereja Tuhan, kepada orang Kristen tentang hidup yang dibangun di dalam Kristus. Kehidupan yang dibangun di dalam Kristus, bahwa setiap orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita tidak boleh lagi berpartisipasi kepada hidup yang dikatakan dosa. Kita semua belum sempurna akan dosa, tetapi kita yang sudah diciptakan kembali menjadi manusia baru, maka seharusnya kita mengenakan manusia baru, jubah baru, kehidupan baru yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, oleh firman Tuhan kepada kita. Nah, karakter daripada manusia yang lama, jubah yang lama, kita lihat di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6, firman Tuhan Allah yang hidup berkata, "Karena itu, buanglah segala hal yang duniawi dan penuh dosa." Inilah karakter daripada kehidupan yang lama. Sebelum kita ada di dalam Kristus, firman Tuhan berkata, manusia lama kita adalah manusia yang berdosa. Dan diingatkan Kolose, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose, karena itu buanglah segala hal yang duniawi dan penuh dengan dosa. Apakah hal-hal yang duniawi dan berdosa itu? Itu dikatakan di dalam bagian B-nya. Bagian B mengatakan dalam ayat yang kelima Kolose pasal 3, matikan segala keinginan jahat yang tersembunyi di dalam diri saudara. Apakah keinginan jahat yang tersembunyi di dalam diri kita? Paulus katakan di dalam Kolose bahwa jangan melakukan dosa percabulan. Kemudian dikatakan kecemaran, hawa nafsu, dan keinginan yang memalukan. Janganlah memuja barang-barang yang mewah dalam hidup ini. Karena dikatakan itu berarti penyembahan berhala. Coba saudara katakan penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala adalah keinginan-keinginan yang memalukan menurut firman Tuhan. Dan firman Tuhan ingatkan, jangan kita memujanya. Jangan kita menaruh sepenuhnya fokus kita kepada hal-hal yang demikian. Kenapa kita harus menanggalkan itu? Kenapa kita harus membuangnya? Karena di dalam ayat 6, murka Allah menimpa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu.
Tetapi oleh karena kasih karunia, oleh anugerah Tuhan, dahulunya kita melakukan itu, dahulunya kita melakukan hal-hal yang membawa kita jauh dari Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita dipindahkan menjadi kehidupan yang baru, memiliki manusia yang baru, yaitu mengenakan jubah yang baru, kepribadian yang baru, yang dipulihkan dari hari lepas hari. Dan firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengenakan manusia baru. Jadi kehidupan yang dibangun di dalam Kristus adalah kehidupan yang memiliki hidup yang baru. Paradigma yang baru, pemikiran yang baru. Kita memang tidak sempurna, artinya menjadi sempurna tidak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi saya diperhadapkan dengan orang-orang yang mau mengenakan manusia baru. Artinya kita menanggalkan karakter kita yang lama, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Saudara mau menjadi ciptaan yang baru, berarti kita harus dibangun di dalam Kristus. Nah, hal yang ketiga, kehidupan yang dibangun di dalam Kristus adalah kehidupan yang bijaksana dan mengerti kehendak Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang bijaksana? Kita baca Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup." Diingatkan bagi kita, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16 berkata, "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Kenapa kita harus hidup bijaksana? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, maka ayat 17 berkata, "Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Jadi orang yang tidak menggunakan hari-hari ini, waktu-waktu yang tersisa, dia adalah orang yang bodoh. Coba saudara tepuk kiri kanan, katakan jangan bodoh. Saya bukan bilang saudara bodoh, tapi artinya untuk saudara mau hidup bijaksana, hidup melakukan firman, haruslah memiliki hati yang tulus kepada Tuhan. Dengan kata lain, memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana, maka ada kata yang kedua, yaitu mengerti kehendak Tuhan. Jadi hati yang bijaksana adalah hati yang mengerti akan kehendak Tuhan. Efesus pasal 15, 18 sampai 20. Oleh sebab itu, janganlah hidup sembarangan. Ini dalam terjemahan sederhana Indonesia, dalam ayat 17. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Jadi hati yang bijaksana, yang mengerti kehendak Allah adalah hati mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara-saudara, maksud Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Kalau saudara mempelajari latar belakang dari kota Efesus, kota Efesus itu bukan kota yang, bukan dusun, bukan desa. Tetapi kota Efesus adalah merupakan kota kuno taraf internasional. Dan kalau saudara belajar mengenai latar belakang dari geografis daripada kota Efesus itu terletak 3 mil dari pantai di tepi sungai Keister. Itulah kota Efesus. Dan kota Efesus adalah merupakan kota pelabuhan. Dan kota Efesus ini adalah kota perniagaan yang menghubungkan dengan semua kota-kota besar yang ada di wilayah utara dan timur kota Efesus. Berarti kota Efesus, saya bisa katakan mirip-mirip kota Chicago. Di zaman itu, kalau dibandingkan dengan sekarang. Karena kota Chicago ini
adalah kota multiculture. Segala negara ada di kota ini. Segala budaya ada di kota ini. Kira-kira kota Efesus seperti itu. Tetapi budaya yang berbeda. Budaya orang Yahudi. Orang di sana. Nah, saya mau katakan kota Efesus ini merupakan kota perdagangan yang kaya. Nah, kalau kota pelabuhan, kota perdagangan yang kaya, berarti fasilitas yang ada di kota itu adalah fasilitas yang sangat menggiurkan. Makanya Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus ingatkan kepada mereka supaya jemaat yang ada di Efesus mengalami pertumbuhan rohani dan memiliki pengetahuan yang benar untuk lebih mengenal Allah. Apa tujuannya Paulus berkata demikian? Agar jemaat Efesus bisa bertahan dan menjadi kuat terhadap pengaruh kehidupan yang jahat. Nah, pengaruh kehidupan yang jahat yang ada di kota itu ketika itu, ayat 18. Di dalam Efesus yang kelima, ayat 18. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mabuk-mabukan karena mabuk menjerumuskanmu ke dalam berbagai dosa. Sebaliknya hendaklah hidupmu dikuasai oleh Roh Allah. Nah, saya mau katakan, pengaruh lingkungan yang ada di kota Efesus sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Pertama, dia kota perdagangan, kota pelabuhan. Orang kapal identik dengan minum-minum, menurut pengetahuan kita, bukan? Tapi yang saya mau tekankan bukan itu. Berarti pergaulan yang bebas yang ada di kota Efesus sangat-sangat tidak baik. Oleh karena itu, Paulus tahu persis pertumbuhan jemaat yang ada di kota itu. Ada yang sudah dewasa, ada yang belum dewasa. Karena ada yang sudah mengenal Tuhan lama dan ada yang baru menerima Yesus. Oleh karena itu diingatkan, kamu jangan mabuk-mabukan. Karena mabuk menjerumuskan ke dalam berbagai dosa. Saya bukan berbicara bahwa saudara itu orang yang suka mabuk, bukan. Artinya bahwa kita harus menjauhkan kehidupan kita dari pengaruh kehidupan yang jahat. Dan pengaruh kehidupan yang jahat di kota Efesus itu sangat mengganggu keberadaan jemaat yang ada. Dan Paulus tahu akan hal itu. Dan Paulus berkata, kiranya engkau harus dibangun di dalam Kristus. Engkau harus mengalami Kristus. Harus menjadi kuat supaya ketika engkau disodorkan dengan kehidupan yang jahat. Kehidupan kita yang lama. Kita dulunya mungkin seperti ini. Kehidupan yang tidak ada aturan. Kehidupan yang lebih mementingkan keinginan daging. Nah, Tuhan mau supaya apa yang kita sudah tinggalkan, apa yang kita sudah lepaskan, kita harus terfokus kepada Tuhan. Artinya move forward with God. Because God always with us. He give us strength to move forward. Untuk tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Pertanyaannya, apakah saudara bisa minum anggur atau tidak? Itu pemikiran kita semuanya berbeda-beda. Bagi saya, firman Tuhan sudah jelas. Bukan semua yang baik menurut Alkitab, bukan semua apa yang kita lakukan itu baik. Tetapi kalau itu mendatangkan bukan damai sejahtera, berarti something wrong dengan hal tersebut. Berarti hal yang baik belum tentu itu baik bagi saya dan saudara lakukan. Kalau saya mendingan stay away. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Karena kita tahu kelemahan kita. Dan diingatkan lagi. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus ayat 19. Selain berbicara alkohol, selain berbicara kehidupan pesta pora, kemambukan. Paulus ingatkan, jangan selalu bernyanyi kepada Tuhan dalam hatimu dan
Dengan selalu bernyanyi kepada Tuhan. Maksudnya ayat 19 demikian. Dengan selalu bernyanyi kepada Tuhan dalam hatimu dan saling menguatkan lewat lagu-lagu pujian bagi Allah. Saya sebenarnya paling anti kalau orang putar lagu-lagu dunia di mobil saya. Tetapi saya malu mau tegur, gak enak. Karena saya sudah sampaikan firman itu, next time kalau saudara ada dengan saya di mobil saya, jangan putar lagu-lagu yang bukan rohani. Kenapa? Karena patokan dari ayat ini. Dengan selalu bernyanyi kepada Tuhan dalam hati, dengan saling menguatkan lewat lagu-lagu pujian bagi Allah. Tuhan tidak katakan lagu Bon Jovi, lagu terlanjur basah, terlanjur sayang katanya. Tuhan tidak katakan demikian. Firman Tuhan katakan bahwa kita saling menguatkan lewat lagu-lagu pujian bagi Allah. Baik lagu dari kitab Mazmur maupun firman maupun lagu rohani yang lain. Jadi kita didorong untuk menyanyikan lagu-lagu rohani. Ya kalau sudah mau refreshing, ya boleh-boleh saja. Bagi saya no problem. Tetapi yang lebih utama adalah kita menaikkan pujian kepada Allah dengan nyanyian mazmur, dengan nyanyian rohani untuk apa? Membangun iman kita. Sehingga kita menjadi lebih kuat kepada Tuhan. Nah kalau kita melakukan ini, diakhiri di dalam ayat 20. Firman Tuhan katakan, dengan mengucap syukur atas segala hal kepada Allah Bapa melalui penguasa kita Kristus Yesus. Berarti ada ucapan syukur. Jadi hal yang kedua, kehidupan yang dibangun di dalam Kristus adalah hidup bijaksana dan mengerti kehendak Tuhan. Nah, hal yang ketiga, kehidupan yang dibangun di dalam Kristus adalah kehidupan yang berperilaku seperti Kristus dan mengadopsi sikap yang dimiliki Kristus. Kolose 3 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering. Ayat 13 berkata, bearing with one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kita diajarkan untuk berperilaku seperti Kristus dan mengadopsi sikap yang Kristus miliki. Patokannya dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Nah, kalau kita mau dibangun di dalam Kristus, milikilah hal-hal yang demikian. Dan hal yang keempat, untuk saudara mau dibangun di dalam Kristus, kita diajarkan oleh Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Apa yang dikatakan di sana? Untuk memilih melakukan apa yang benar. Melakukan hal yang benar menurut Kolose 3, 15 dan 17 adalah hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hati, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi tubuh Kristus. Dan bersyukurlah. Inilah hal yang benar untuk kita lakukan supaya kita tetap teguh berada di dalam Tuhan, kita dibangun di dalam Kristus dan kita mengalami Kristus. Yaitu kita harus berada dalam sukacitanya Tuhan. Biarlah Kristus yang memerintah dalam hati kita. Kalau Kristus yang memerintah dalam hati kita, maka yang terjadi adalah ucapan syukur.
Nah, kalau ucapan syukur ada di dalam hati dan mulut kita, maka ayat 16 berkata, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Apa yang dimaksud dengan perkataan Kristus? Perkataan Kristus adalah perkataan yang membangun. Perkataan Kristus adalah perkataan yang memberikan damai sejahtera. Perkataan Kristus adalah perkataan yang memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, pujian kepada Tuhan. Kenapa kita lebih condong kepada hal yang duniawi? Yang harus kita sadari, kita introspeksi hidup ini. Apakah kita sudah melakukan apa yang benar atau belum? Kalau saudara tersinggung, ya itu wajar. Karena kita masih manusia. Tetapi hari ini kita mulai diubahkan oleh Tuhan, memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Kehidupan di dalam Kristus, mengenakan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru adalah kehidupan yang meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Karena firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, hidup yang baru adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Oleh karena itu ditutup di dalam ayat 12 dengan perkataan yang demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan. Firman Tuhan katakan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya undang semua pemain musik, singers yang ada. Saya akan akhiri memberikan conclusion kepada kita sekalian. Saudara yang melayani, saudara yang menjadi pelayan, firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, firman Tuhan ingatkan bahwa lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kami gembala, bukan kepada manusia. Saya sangat diberkati dengan saudara-saudara. Saudara punya komitmen untuk melayani. Saudara punya komitmen untuk bersama-sama melayani Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan ingatkan supaya kita melakukan yang benar. Melakukan yang benar adalah mengucap syukur di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan, baik secara perkataan maupun perbuatan, semuanya itu kita tujukan kepada Tuhan. Nah, sebagai conclusionnya adalah kehidupan kerajaan Allah adalah kehidupan yang dibangun di dalam Kristus. Kehidupan yang dibangun di dalam Kristus ada 4 hal yang saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah kehidupan yang dibangun di dalam Kristus adalah kehidupan yang mengalami metamorfosis spiritual. Metamorfosis spiritual artinya terjadi perubahan dan peralihan kehidupan. Dari kehidupan yang lama datang kepada kehidupan yang baru. Jadi metamorfosis spiritual itu berarti di dalam Kristus saudara tidak ada penghukuman. Jadi kehidupan yang dibangun di dalam Kristus adalah kehidupan yang mengenakan manusia baru. Kehidupan di dalam Kristus, yang dibangun di dalam Kristus adalah kehidupan yang bijaksana dan mengerti akan kehendak Tuhan. Kehidupan yang dibangun di dalam Kristus adalah kehidupan yang mengadopsi sikap yang dimiliki Kristus dan kita berperilaku seperti Kristus.
Mari kita tutupkan mata kita. Saya mau berdoa buat kita sekalian. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, itu pilihan kita. Tuhan tidak pernah memaksakan, tetapi Tuhan mau kita melakukan dengan hati yang tertuju bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Bukti Dia lebih dulu mengasihi kita, Dia mengaruniakan keselamatan bagi kita. Dia memberikan anaknya Yesus Kristus bagi saya dan bagi saudara. Sehingga kita yang hidup di dalam dosa, disucikan dosa kita menjadi kehidupan yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau supaya hidup ini, kehidupan kita harus dibangun di dalam Tuhan. Untuk kita tetap mempertahankan keselamatan, iman yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Bangunlah landasan hidup saudara di dalam kebenaran. Dibangun di atas dasar yang benar. Dibangun di dalam Kristus. Sehingga saudara akan melihat kehidupan yang lebih baik. Hanya Kau. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Haleluya, kami sembah. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan. Siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu selain Kau, Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku. Saya undang nanti Ibu Gembala berdoa. Mari saudara-saudara, kita perlu Tuhan, hanya Yesus yang kita andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, oh melebihi siapapun juga. Siapapun juga. Yesus, Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada yang lain Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Kami gak mampu sendiri Tuhan. Sekitar kami mungkin bisa mengecewakan kami Tuhan. Tapi kami punya Yesus di dalam hidup kami yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Oh, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Sekali lagi katakan Yesus, hanya Engkau satu-satunya. Yesus, hanya Kau. Oh, kami perlukan Engkau Yesus. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, amin. Percaya waktu
menjadi pengakuan kami ya Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Dunia bisa mengecewakan, tapi Yesusku tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami merendahkan hati kami ya Bapa. Begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang diberikan kepada kami. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau buat satu komitmen baru lagi Tuhan. Bahwa kami mau tetap mengiring Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang ditawarkan, kami tetap mau memilih Yesus. Satu-satunya kekuatan kami, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Firman-Mu berkata ya Tuhan, kami mau mengikut Engkau, mengiring Engkau. Tapi terkadang daging kami lemah Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami minta kekuatan yang daripadamu. Mampukan kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, biar mata kami hanya terus memandang kepadamu ya Tuhan. Biar mulut kami Tuhan hanya memperkatakan firman-Mu. Dan hati kami ya Tuhan, terus Engkau pulihkan Tuhan. Terus Kau make it pure oh God. Supaya kami benar-benar mengiring Yesus. Karena kami mencintai-Mu Tuhan. Karena kami sadari ya Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas keselamatan yang sudah Kau anugerahkan dalam hidup kami. Selain kami berikan hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni kelalaian kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kadang kami gagal ya Tuhan mengiring Engkau. Kadang kami gagal Tuhan. Kami gagal. Tapi kami tahu tangan-Mu yang penuh kasih akan selalu memeluk kami, memegang kami, mengangkat kami ya Tuhan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, mampukan kami, anugerahkan kami kekuatan surgawi. Sehingga hari lepas hari kami berjalan bersama dengan Yesus. Dari kemenangan sampai pada kemenangan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur untuk penolong yang sudah Kau anugerahkan dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bersyukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan buat jemaat yang tidak ada di tempat ini, bisa melalui Zelle, gpdinlc@yahoo.com. Dan untuk saudara saya yang ada di sini, kita akan menjalankan kantong persembahan. Kita akan nyanyikan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama.
seperti biasa setiap hari Senin kita ada Salt jam 7.30 sorry. Dan hari Rabu untuk anak-anak muda ada T-Talk. Ya. Dan kembali hari Jumat kita ada Prayer Warrior jam 6 sore. Dan hari Minggu kita ada ibadah jam 9 pagi di tempat ini. Saya rasa itu aja pengumumannya. Kita akan nyanyikan lagu pujian Kau Yang Layak dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Amin, amin Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, terima pujian penyembahan kami. Hanya Engkau Yesus satu-satunya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Biarlah kami tetap menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selalu. Kau yang layak Tuhan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Kau yang layak. Kau yang layak, haleluya. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, Kau yang layak. Kami agungkan Engkau ya Bapa. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Disembah, ditinggikan untuk selamanya. Hanya Engkau Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan. Bahwa hanya Engkau yang layak untuk kami agungkan. Hanya Engkau Allah, hanya Engkau Allah satu-satunya yang kami tinggikan. Kami percaya bahwa di akhir ibadah kami ini, kami mau menjadi orang-orang yang dibangun di dalam Kristus. Lewat firman yang kami sudah dengar, kami mau berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Sehingga kami akan mengalami pertumbuhan rohani yang benar. Kami mengalami kehidupan rohani yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga ujian, masalah yang bisa menimpa kami, masalah yang kami jalani, kami tidak akan dikalahkan, tetapi kami akan lebih daripada umat yang menang. Saat ini kami berdoa ya Bapa,
untuk pengadaan gedung gereja. Kami hanya serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Untuk aplikasi yang kami akan send ya Bapa, untuk kelegalan gedung itu akan jadi tempat beribadah. Biarlah semuanya terjadi menurut kehendak Tuhan. Kami hanya serahkan rencana-rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan menjawab doa kami. Tuhan yang mendengar doa kami. Tuhan yang membukakan berkat bagi kami. Dana yang diperlukan Tuhan sudah adakan. Setiap keperluan untuk memenuhi gedung gereja, Tuhan sudah bermujizat. Dan kami semua yang hadir adalah orang-orang yang mau memuliakan Engkau lewat apa yang ada di dalam hidup kami. Berkati minggu ini ya Tuhan. Minggu yang penuh mujizat. Minggu yang penuh keberkatan Tuhan. Minggu yang penuh dengan promosi. Dan kami mau melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami berdoa juga ya Bapa, buat saudara kami Fernando yang nantinya akan balik ke Indonesia. Dalam minggu yang akan berjalan, Tuhan yang akan sertai. Tuhan yang berkarya dalam hidupnya. Tuhan yang bermujizat baginya. Sehingga apapun yang dia gumuli hari-hari ini, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Terima kasih ya Tuhan. Semua umat Tuhan yang ada di dalam pergumulan, Tuhan yang menolong. Kami mau mengangkat tangan kami. Dan kami yakin bahwa mata Tuhan terarah dan tertuju bagi kami. Bahwa Tuhan yang akan memberikan kami kemenangan. Tuhan yang berperang ganti kami. Tuhan akan memperlihatkan pertolongannya. Kemuliaannya bagi kami. Bahwa kami akan berjalan naik bukan mundur. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang dikalahkan oleh masalah. Tapi kami akan menjadi orang yang berkemenangan. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Kami tetap akan maju. Kami selalu mau berfokus kepada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, penghiburan dari Allah Bapa menjadi bagian kami. Akhirnya kami tutup ibadah raya kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Haleluya.